Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai lagi. Tadi terputus ya, saya juga kok ketika saya tanya, "Teman-teman dengar suara saya nggak ada yang jawab. Wah, saya curiga nih, pasti terputus nih, bener ya, terputus. Oke, jadi gini ya, rancang bangun ekonomi Islam. Jadi, manajemen, dana dan pembiayaan syariah ini ya, adalah, bagian dari rancang bangun ekonomi Islam ya, yaitu pada bidang syariahnya ya. Nah, pada bagian syariahnya ini. Nah, tadi ya dalam syariah itu ada muamalah, ada ibadah ya. Nah, muamalah itu bersifat fleksibel ya, bisa terus berkembang ya. Tadi yang saya katakan, apakah tadi teman-teman mendengarnya ataukah sudah terputus ya. Jadi contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, misalkan mudharabah ya. Mudharabah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan mudharabah yang ada di sekarang ini ya, bisa jadi ada perbedaan gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi ada perbedaan. Contoh misalkan, oh iya, tadi saya juga nanyain gini, teman-teman udah pernah dengar ya istilah-istilah mudharabah, murabahah, udah pernah dengar belum? Pengertiannya udah tahu belum? Tapi lupa-lupa. Udah pernah, Pak. Oke, berarti saya harus, agak sedikit mengulang ya, mengenai istilah-istilah atau pengertian-pengertian pada, akad-akad, transaksi syariah ya, mudharabah ya. Misalkan ini saya anggap dulu deh, teman-teman, paham dulu gitu ya. Misalkan ya kayak mudharabah gitu ya, mudharabah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW itu, eee bisa jadi berbeda dengan mudharabah yang dilakukan pada saat ini oleh lembaga keuangan syariah. Contoh taruhlah misalkan pada bank syariah, ada namanya, pembiayaan mudharabah paralel ya. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat mungkin belum ada ya, mungkin belum ada mudharabah paralel gitu kan. Tapi sekarang ada. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu kan. Nah, karena ini masuk dalam bidang muamalah ya, selama itu tidak menzolimi ya salah satu pihak dan juga tidak menabrak hukum-hukum syariah, maka dia diperbolehkan ya. Contoh lagi kayak apa, salam paralel ya. Nah, itu juga karena dia tidak apa, tidak melanggar ya, dia tidak saling menzolimi, maka dia diperbolehkan gitu. Kenapa diperbolehkan? Karena hukum dasar dalam muamalah ini adalah boleh ya. Berbeda dengan hukum ibadah ya. Hukum ibadah, yang mahdoh ya, maksudnya mahdoh, itu dia bersifat rigid ya, dia bersifat rigid. Jadi tidak bisa, ditambah-tambah gitu ya. Misalkan nih, kewajiban, kita sebagai umat Islam yaitu sholat gitu ya. Maka ibadah yang pokok itu adalah ya sholat 5 waktu itu gitu kan, sholat 5 waktu. Nah, rakaatnya pun juga udah jelas tuh ya, rakaatnya pun udah jelas, misalkan subuh 2 rakaat gitu ya, maka tidak boleh ditambah menjadi subuh menjadi 3 rakaat atau menjadi 4 rakaat, itu menjadi haram. Kenapa? Karena perintahnya itu adalah 2 rakaat ya. Nah, jadi, ketika syariat ini dijalankan ya, muamalahnya, ibadahnya, maka, dampaknya itu adalah pada akhlak ya, pada akhlak, yaitu, tingkah laku ya. Ketika seorang itu menjalankan syariatnya ya, maka akan tercermin pada tingkah lakunya ya. Nah, kenapa, yang jadi pertanyaan gini, kenapa sih kok sekarang ada orang, STMJ ya, atau STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu ya, STMJ ya, bukan susu telur madu jahe, bukan ya. STMJ gitu kan, sholat terus maksiat jalan gitu kan. Nah, itu karena ya mungkin ya dia pertama dari sisi syariatnya mungkin masih bercampur baur antara ibadah, yang murninya itu ya dengan ibadah-ibadah yang tidak murninya. Misalkan ya mohon maaf ya mungkin, saya harap di sini tidak ada ya, saya harapkan di sini tidak ada misalkan, sholat iya, tapi mohon maaf nih ya, masih ada kebudayaan-kebudayaan yang,
apa namanya, menyimpang seperti nyuci keris gitu kan setiap malam satu suro gitu ya, percaya pada keris gitu kan. Ada yang namanya keris di sini? Oh, nggak ada ya. Nah, entar, "Oh, Pak, saya kan keris, Pak, maksudnya saya nggak boleh dipercaya dong." Bukan ya, bukan maksudnya bukan kamu gitu ya. Maksudnya itu benda itu. Jadi menjadikan benda itu sebagai pemberi manfaat dan pemberi mudorot gitu kan. Nah, ini apa, salah satu perilaku syirik ya. Nah, jadi eh, dia sholat iya, tapi suka nyuci keris juga gitu kan. Terus muamalahnya juga kadang-kadang mengambil riba gitu kan. Nah, ini berarti akan berdampak pada akhlaknya ya atau akidahnya ya. Sholat sih sholat terus kan, tapi dari sisi akidah dia juga masih kurang yakin ya, kurang yakin akan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki ya. Nah, itu juga akan berdampak pada apa namanya, pada syariatnya nanti dia akan seperti apa gitu kan, lalu juga pada apa namanya, akhlaknya ya. Nah, nanti begitu akhlaknya sudah terbentuk ya, setiap misalkan nih setiap manusia akhlaknya sudah bagus ya, maka akan terciptalah yang namanya ukhuwah, yang persatuan. Kenapa sih kok sekarang umat Islam ini susah banget bersatu gitu ya. Kenapa sih? Ya karena tadi itu ya, akhlaknya belum bagus ya. Nah, kalau akhlaknya sudah bagus, ya nggak usah di apa namanya, dibuat-buat gitu ya. Artinya kerjasamanya itu bukan berdasarkan pada kepentingan sesaat ya, tapi memang untuk kepentingan dunia akhirat ya, maka dia akan terwujud secara sendirinya tuh ya ukhuwah Islamiyah itu ya. Nah, ketika ukhuwah Islamiyah itu, wah kan waktunya sekarang malah ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan putus kita gabung lagi ya. Kalau putus kita gabung lagi. Ini luar biasa ini laptopnya ya. Eee, Tadi ya saya lanjutkan lagi, ketika ukhuwah Islamiyahnya itu dia sudah terwujud ya, maka barulah bisa dikasih yang namanya, peraturan keadilan gitu kan, adil, terus apa, ada tawazunitas, adanya keseimbangan dan juga adanya kemaslahatan ya. Nah, itulah apa namanya, tahap-tahap ya dalam membangun ekonomi Islam ya. Lalu setelah itu sudah ada tiang-tiang adil, tawazun, keseimbangan, ya, dan juga sudah ada kemaslahatan, ya tujuan dari syariat itu, maka tujuan terakhir adalah al-falah, yaitu kemenangan dunia dan akhirat ya. Jadi teman-teman sekarang tanya posisi dari mata kuliah ini adalah masih posisi di syariat ya, masih posisi di bawah. Jadi kita menjalankan atau mempelajari ya, kita mempelajari ekonomi Islam ini, kita mempelajari mata kuliah ini tidak lain dan tidak bukan adalah ya untuk menjalankan syariat Islam itu juga ya. Ekonomi Islam itu adalah bagian dari ajaran Islam itu ya. Dan manajemen dana dan pembiayaan syariah ini adalah bagian dari ekonomi Islam dan ekonomi Islam adalah bagian dari ajaran Islam ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya mau coba apa nih? Oh, ini kan when you are recording. Oh, tadi bisa di-minimize ya. Oke. Saya mau lihat ini soalnya nih materinya ya. Oh iya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Belum ada, Pak. oke saya lanjut ya. Nah, jadi dalam apa tadi ya, rancang bangun ekonomi Islam ya terutama pada bidang muamalahnya ya, maka akan adanya itu ya apa agar terjaganya akhlak itu terutama akhlak ya. Kan Islam itu dibagi atas 3 itu kan ada akidah ya, lalu syariat dan akhlak ya. Nah, dalam syariat tadi ya, syariat itu ada ibadah, ada muamalah. Nah, dalam muamalah ini dia ada berbagai macam ya. Berbagai macam lagi seperti apa nikah, ya lalu ada lagi ekonomi, ya lalu ada lagi politik, ada lagi budaya ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari muamalah. Jadi bicara masalah muamalah juga bukan berarti dia adalah ekonomi ya. Nah, jadi ekonomi itu sendiri adalah bagian dari muamalah ya. Nah, dalam ekonomi inilah ada lembaga-lembaga keuangan syariah tadi ya. Pada saat sekarang ini yaitu adanya apa bank syariah,
adanya asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada apalagi Ventura Syariah ya. Nah, itu semua adalah bagian dari ekonomi syariah ya. Bagian dari ekonomi syariah yang mana bagian dari muamalah yang mana bagian dari ajaran Islam itu sendiri ya. Nah, ini sayang sekali saya mau share screen, mudah-mudahan lancar nih. Bentar ya. Nanti kalau putus kita sambung ya. Ekonomi apa ya? Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Waktunya kalau di Zoom-nya itu ada tinggal 5 menit 27 detik ya. Nanti kalau putus kita sambung lagi ya. Masih berjalan. Nah, bicara ekonomi syariah ini juga ada beberapa pandangan ya teman-teman ya. Nah, dari pandangan ini sebenarnya akan berbuntut pada ya ini manajemen mata kuliah ini juga. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya adalah ekonomi barat gitu ya. Nah, teman-teman pernah baca bukunya Pak Adi Warman Karim belum? Belum, Pak. Belum ya. Saya share screen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oke. Nah, ini pengantar. Nah, ini ya. Nah, diawali dengan Islam adalah sebagai agama yang sempurna ya. Itu dalam Quran. Teman-teman masih dengar suara saya? Ini soalnya Masih, mulai Pak. hang. Masih, Pak. Oke, masih. Alhamdulillah ya. Oke, saya mau lagi.